Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita ingat kemarin Kiai Haji Ahmad Ridwan mengatakan, membawakan sebuah hadis sahih insyaallah. Man salaka yaltalmizu fi ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuntut ilmu, kita datang kemari dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita niatkan mencari ridha Allah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita yang kemarin malam tentang persiapan menuju akhirat. Persiapan menuju akhirat. Sebagai manusia, kita ada yang diberikan nikmat harta, nikmat kekayaan. Ada juga yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemiskinan. Tapi itu tidaklah menjadi suatu kendala. Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang kemarin dibawakan oleh Ustaz Kiai Haji Khudari, qafdun ni'mah laisa ihad wa man'un ni'mah laisa takrim. Kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi nikmat kita, bukan berarti Allah membenci kita. Bukan. Dan sebaliknya, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, bukan berarti kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu biasa saja. Karena dalam kehidupan sehari-hari orang ada yang berusaha luar biasa, waktunya tidur dia berusaha, masih bekerja. Kita sebagai umat Islam patut bersyukur diberikan suatu nikmat yang tidak ternilai, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan yang tiada batas, yaitu kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bukanlah dzurriyyatun Nabi. Secara waktu kita jauh, mungkin 1500 tahun kurang lebih. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan suatu nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita jaga, kita pelihara. Semoga ini kita tetap pegang teguh, kita yakini sampai akhir hayat kita. Karena inilah
intan berlian, permata yang sangat berharga, jangan sampai lepas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang keluar dari agama Islam dalam artian murtad, kafir, dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keseharian kita harus banyak berzikir sebagai umat Islam yang mengimani Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Karena banyak orang yang galau, tahu galau Pak? Banyak yang stres. Kenapa? Karena dia banyak mikir, sehingga zikirnya tersingkir. Banyak mikir, orang bisa jadi gila. Kadang-kadang pengen menjadi kaya, tidak kaya-kaya, kertas koran digunting-gunting, dihitung. Seperti uang. Seperti orang yang sudah kehilangan akal. Karena apa? Kebanyakan mikir. Kadang kita sering ditanya orang, kamu kenapa sih kelihatan galau? Mikirin apa sih? Itu sudah umum. Sudah umum. Kamu kelihatannya sih galau. Mikirin apa sih? Gitu. Tapi jarang orang mengatakan, kamu galau. Zikir apa sih? Tidak pernah. 100%, 1000% tidak mungkin. Karena tidak cocok. Kebanyakan orang dikatakan kamu kelihatan galau karena kurang zikir. Makanya alhamdulillah wa syukurillah kita setiap minggu mendapat menghadiri majlis zikir. Kita tidak perlu mengikuti sebuah tariqah. Tidak perlu mengikuti sebuah tariqah yang sulit. Karena setiap minggu kita dibimbing oleh Ustaz Khudari untuk zikir-zikir yang insya Allah bersanad, membuat hati kita tenang. Membuat hati kita tenang. Ada sebuah cerita berkali-kali saya katakan, penduduk surga merasa begitu menyesal. Kita semua Masya Allah Tabarakallah datang ke majelis yang mulia ini mencari keridhaan Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga, ahlul jannati fil jannah, itu merasa menyesal. Dia mengingat sewaktu di dunia kurang banyak berzikir. Kurang banyak berzikir. Waktu kita sehari diberikan 24 jam. Kira-kira lebih banyak berzikir atau lebih banyak mikir atau bersenang-senang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita berbicara tentang kematian. Bicara tentang kematian, ini ada sebuah riwayat sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang berziarah ke sanak familinya, berziarah kubur. Di depan pintu makam dia nangis terisak-isak. Dia pergi bersama sahabat. Sahabat bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis terisak-isak? Dia seraya menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qubra awwalu manzili al-akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah babak baru kehidupan akhirat. Bila kita mampu melewati pertanyaan malaikat mungkar wa nakir,
pada saat itu kita akan dimudahkan selebihnya. Tapi bila kita tidak mampu menjawab soalan-soalan malaikat munkar wa nakir, disitulah kita akan mendapatkan kesusahan, bahkan siksaan yang amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kalau sudah dimatikan, ingin dikembalikan lagi ke dunia ini untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk bersedekah, untuk beramal saleh, untuk bersedekah. Itu terus. Rabbi irji'uni. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia ini. Mau apa? Mau beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung kita masih diberikan hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita yang banyak salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kira-kira kalau kita punya salah, punya dosa setinggi gunung, ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala seluas lautan yang menghampar begitu luas. Allah akan menerima taubat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekal yang paling berharga adalah kita mati membawa iman. Artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, dalam keadaan baik. Jangan sampai kita na'udzubillah summa na'udzubillah, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat. Artinya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak asatidz, banyak ulama mengajarkan kita banyak berdoa untuk membaca doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam iman kepadamu, artinya dalam agama Islam, dan dalam taat kepadamu ya. Atau dalam selawat yang sering kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pengampun, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman itu akan diberikan ketenangan. Seorang mukmin yang menghadapi sakaratul maut, malaikatul maut akan datang dan ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain menghibur dia. Menghibur dia. Sesuai dengan banyak ayat, salah satunya adalah ayat Al-Fuslihat ayat 30. Kemarin saya bacakan. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Barang siapa yang mengatakan Allah Tuhan, Rabbku, Tuhanku, Rabbku, dan dia berpegang teguh istiqamah, summa istaqam, kemudian wa innallaha allazi, Ustaz Iwan boleh bantu, allazina
alladzina, yang artinya seperti ini. Orang yang berpegang teguh kepada Allah, mengatakan Allah Tuhanku. Kemudian datang malaikat. Datang malaikat mengatakan la takhafuna wa la tahzan. Abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berbahagialah atas surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin sebelum Ramadan, Ustaz Nurdin sudah mengatakan, mari kita setiap hari baca surat apa? Surat Al-Mulk, surat Tabarak, agar kita dibebaskan dari azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita takutkan orang yang telah meninggal dunia itu mendapatkan azab kubur karena kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur itu ada dua kemungkinan. Tidak mungkin ada kemungkinan yang ketiga. Mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan azab kubur. Mendapatkan nikmat kubur, dia tidur seperti tidurnya pengantin. Seperti tidurnya pengantin. Naumatul arus. Dia akan bersenang-senang, dia akan berbahagia karena sewaktu dia dicabut rohnya oleh malaikat maut, diangkat rohnya ke Iliyyin, setelah langit ketujuh di bawah arsy. Kemudian diberikan wewangian-wewangian. Para malaikat pada saat itu bertanya, roh siapa itu? Wanginya semerbak harum. Berbeda dengan orang yang kafir, yang fajir. Yang fajir adalah orang yang banyak zalim, berbuat kemaksiatan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Itu rohnya sewaktu dicabut dengan paksa. Kemudian Allah menutup pintu-pintu langit. Allah tidak menerima. Kemudian rohnya itu dilemparkan kembali ke jasadnya, dicampakkan. Lain dengan rohnya orang mukmin, setelah diberikan wewangian, dikembalikan lagi rohnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat kubur atau azab kubur itu adalah pasti adanya. Karena alangkah tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala dikalau orang yang banyak berbuat zalim, orang banyak berbuat maksiat, dia lepas daripada pengadilan dunia. Orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan azab yang sangat pedih. Kemudian orang yang berbuat baik, amal-amal saleh dia akan menemani dia di alam kubur sehingga dia hidup bahagia, hidup senang. Sampai kapan? Sampai alam penantian, yaitu yaumil qiyamah. Mungkin 1000 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1 juta tahun. Wallahu a'lam bishawab.
Orang mukmin diberikan nikmat wewangian nikmat daripada surga. Pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat, karena dia ingin cepat-cepat dihisab dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lain dengan orang kafir, lain dengan orang fajir yang banyak berbuat dosa dan maksiat, dia menderita. Orang-orang yang banyak makan riba, di perutnya akan diberikan ular, dimasukkan kalajengking. Kemudian orang-orang yang berbuka pada saat bulan puasa sebelum waktunya, diangkat kakinya, terbalik, kepalanya di bawah, kakinya ditusuk dan mulutnya dirobek. Begitulah seterusnya siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai yaumil ba'ats. Sampai nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan petunjuk, taufik dan hidayah untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah, istiqamah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, walaupun itu sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan hamba-hambanya yang istiqamah, yang dijalankan setiap hari dengan niat ridha lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan kita nanti di yaumul ba'ats itu yang banyak membaca Al-Quran, membaca zikir, dan membasahi lidahnya, bibirnya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan sinar dalam alam kuburnya. Di akhirat kita akan diberikan syafaat, oleh Al-Quran yang kita baca setiap hari. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa inna sayati yaumil qiyamah syafi'an li ashab." Bacalah Quran, karena Quran itu adalah hudan, peringatan, petunjuk untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan syariat Allah. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti, di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat nanti kita dihisab, orang-orang sedang kebingungan. Padang mahsyar tanpa baju dan selembar benang. Semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti itu akan menanti tanpa kepastian. Orang-orang meminta pertolongan kepada pemimpin-pemimpinnya. Umat Nabi Adam mengatakan, "Wahai Adam, ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Berbicaralah, laporlah kepada Allah, kapan kami akan dihisab. Nabi Adam mengatakan, aku malu mengatakan, memohon kepada Allah karena aku pernah berbuat dosa. Dilarang makan buah huldi, kemudian dia memakan buah huldi sehingga dilemparkan ke dalam dunia ini. Begitu juga Nabi Adam mengatakan,
mintalah kepada Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan, aku malu bertemu kepada Allah, aku seorang nabi. Sedangkan anakku yang bernama Kan'an tidak menurut apa kata bapaknya. Aku malu bertemu kepada Allah. Mintalah kepada Nabi Ibrahim. Dialah bapa para nabi. Begitu juga Nabi Ibrahim tidak. Mintalah kepada Isa alaihi salam. Nabi Isa mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdakwah kepada umatku, tetapi umatku justru menyembah. Mintalah kepada Nabi Musa. Musa pun begitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, analah, ini bagianku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itu Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk. Orang satu persatu akan dihisab. Setelah itu diperintahkan untuk melewati sirat. Rasulullah sayang kepada umatnya. Dia mengatakan dan berdoa, Allahumma salim salim ya Allah. Allahumma salim salim ya Allah. Ada yang selamat dan ada juga yang jatuh ke neraka. Setelah semua umatnya selesai, kemudian Rasulullah sujud memohon kepada Allah untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka dan masih mempunyai iman sebesar biji korma, sebesar biji jagung, sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, untuk diangkat dari neraka, dimandikan ke sungai Nahrul Hayat, telaganya Rasulullah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah perjalanan kita nanti setelah kita diwafatkan, akan kita menunggu dalam penantian. Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah jangan sampai kita keluar dari agama Islam, karena ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar dari agama Islam akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya seperti orang kafir. Wa may yartadid min an dinihi, orang siapa yang keluar dari agama, yaitu agama Islam, fayamutu fahuwa kafir, sampai dia meninggal dunia tidak masuk Islam lagi sehingga dia mati dalam keadaan kafir, habitat a'mal, semua amal-amal kebaikannya semenjak akhir balik sampai dia wafat itu dianggap hangus, nol. Kemudian dia akan menjadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berdoa semoga kita ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Semoga kita ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, kita mendapatkan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب قوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعزة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الهم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ayo, monggo. Semangat.
Ini ada nasi uduk. Masih ada? Masih. Boleh, boleh. Ampura, ampura. Maulana. Tinggal satu. Tinggal satu. Sebelah dua. Mau barengan? Sebelah dua. Sebentar dulu. Iya, yang teh. Nasi uduk. Apa uduk-uduk? Habis. Saya nggak dapat nasi uduk. Nasi uduk, bubur, gorengan, omelet. Namun nasi uduk. Sendiri kamu pun. Pagi. Malam boleh.